Majapahit, Sandiakala Rajasa Wangsa. Siang pun bergerak ke arah sore. Hingar-bingar sungguhan tari dan berbagai makanan berakhir. Para tamu dari Singosari itu dipersilahkan beristirahat di salah satu bangsal para prajurit yang dikosongkan. Beberapa di antara anak buah Raden Wijaya ada yang mabuk berat, tetapi ada pula yang sadar sepenuhnya. Mahapati Raganata memandangi mereka dengan rasa risih. Minum tua adalah hal yang biasa dilakukan di Singosari. Para prajurit sering melakukan dan Mahapati pun meminum. Tetapi mabuk berat di Kediri benar-benar terasa tidak elok, apalagi bila sampai lembing. Mahapati Raganata memberikan perhatiannya kepada Gayatri yang datang menemui. "Bagaimana Tuan Putri?" tanya Mahapati Raganata. Gayatri memandang calon suaminya Raden Wijaya yang dipandang memberikan perhatiannya. "Sampai berapa hari kita berada di sini?" tanya Gayatri. "Hanya sampai besok Tuan Putri." "Kenapa?" jawab Raganata. "Adik bungsu harus dibawa pulang ke Singosari, Bapak." Berubah wajah Mahapati Raganata dan Raden Wijaya. Dari raut mukanya terlontar berbagai pertanyaan. "Ada apa Tuan Putri?" tanya Raganata. "Ceritanya nanti saja. Tetapi yang paling penting, Bapak harus menyampaikan kepada Paman Jaya Katwang atas nama Ayahanda Prabu dan Ibunda Ratu Brajawati, adik bungsu Narendra Dewi harus dibawa pulang. Katakan saja Ibunda Ratu menginginkan Narendra Dewi nanti melahirkan di Singosari." Raden Wijaya mengernyit dan mencoba memahami. "Sendiri atau dengan suaminya?" "Dengan suaminya," jawab Gayatri. Mahapati Raganata memahami dan mengangguk. Lagi-lagi ia menduga apa yang menjadi latar belakang sikap Gayatri itu adalah sikap Jaya Katwang terhadap Kertanegara atau sikap Kediri terhadap Singosari. Sesak nafas orang kedua di Singosari itu manakala membayangkan Narendra Dewi mendapatkan perlakuan buruk, yang itu bisa datang dari mertuanya atau bahkan dari suaminya sendiri. Ngeri Gayatri membayangkan penderitaan yang dialami adiknya karena perkawinan yang dijalani tak berdasarkan cinta, tetapi atas kepentingan keutuhan negara, untuk menghapus luka lama agar dendam Kediri berakhir. Pengorbanan yang diberikan adiknya itu begitu besarnya. "Jaya Katwang benar-benar gila," ucap lelaki tua itu dalam hati. Maka apa yang diinginkan Gayatri itu juga menjadi bahan pembicaraannya dengan tuan rumah ketika Raganata mendapat kesempatan berbicara lagi. Di pendopo yang kini sepi, Mahapati Raganata yang didampingi Sang Rama Wijaya berbicara berempat, berhadapan dengan Prabu Jaya Katwang yang hanya ditemani patinya itu. "Rupanya ada hal lain yang masih belum tuntas dibicarakan, Mahapati," ucap Jaya Katwang membuka pembicaraan. Tanpa merasa risih dan dengan tatap mata tajam, Raganata memandang raut wajah Jaya Katwang. Ditatap dengan cara seperti itu, Jaya Katwang merasa tidak nyaman dan hanya bisa mengumpat dalam hati. Perasaan yang sama bergumpal-gumpal di hati Kepumudarang yang tidak habis-habisnya menyesali mengapa pada hari itu ia menggelar latihan perang. Mengapa pula rombongan dari Singosari justru memilih jalan yang tidak biasanya dan tidak lazim. Kepumudarang merasa lebih tidak nyaman karena tiba-tiba menduga selama ini telik sandi Singosari telah disebar ke Kediri. Lebih-lebih ia mempergoki dua orang prajurit Singosari, Nambi dan Ronggolawe, memisahkan diri dari rombongan. Untuk keperluan apa kedua prajurit itu melaksanakannya kalau bukan karena mencari bukti-bukti kecurigaannya?
ada sebuah persoalan yang masih menjadi ganjalan Sang Prabu yang harus kita tuntaskan. Akhir-akhir ini, Singosari banyak sekali mengalami kejadian aneh. Singosari yang semula aman tentram, tiba-tiba digoyang perampokan di sana-sini. Sebenarnya, apa yang terjadi? Pertanyaan itu menyebabkan Jaya Katwang berdebar-debar. Akan tetapi Jaya Katwang adalah pemain watak yang baik. Ia mampu memamerkan wajah yang sedih, padahal di kedalaman hatinya, ia sedang tertawa terbahak-bahak. Atau sebaliknya, ia tertawa geli, tetapi sebenarnya sedang menyembunyikan kemarahan. Bila digelar dipasewakan di Istana Balimangundur, Jaya Katwang adalah pendukung utama yang menjadi keinginan Sang Prabu Sri Kertanegara. Raganata satu-satunya orang yang curiga Jaya Katwang tidak jujur dan mempunyai rencana jangka panjang. Mahapati satu-satunya yang curiga yang diusulkan Raja Bawahan itu bisa jadi justru menjerumuskan. Maaf, Patih Raganata. Kepemundarang mendahului menjawab mengambil alih. Mengapa pertanyaan itu ditujukan kepada kami di Kediri? Mahapati Raganata melirik sekilas dan mengembalikan arah pandang matanya. Saya tidak bertanya kepadamu, Kepemundarang, kata Raganata sirik. Pertanyaan itu saya tujukan kepada Sang Prabu. Terbungkam Kepemundarang dengan wajah yang mendadak menebal secara lebih tebal dari bibir sumur, yang itu pun masih ditambah dengan wajahnya yang merah padam. Oleh rasa tidak nyaman, Jaya Katwang terpaksa menghela tarikan nafas berat, seolah tidak cukup mengisi segenap lorong di paru-parunya. Jawaban saya sama Mahapati. Mengapa pertanyaan itu ditujukan kepada kami? Peristiwa itu terjadi di Singosari. Raganata tersenyum dan Jaya Katwang melihat betapa sirik senyum itu. Dalam hati Kepemundarang mengumpat kasar, tetapi amat tak mungkin baginya dan juga bagi Raja Kediri untuk menepuk dada dan berkaca pinggang menantang, karena apa yang bisa dilakukan Kediri jika Singosari datang dengan membawa pasukan segelar sepapan. Kediri tidak saja kalah jumlah, tetapi juga kalah dalam kemampuan olah gelar perang maupun kanuragannya. Raganata hendak melanjutkan ucapannya, tetapi ia membatalkan bibirnya yang akan bergerak. Lelaki itu termangu karena perhatiannya tercuri. Suara derap 2 ekor kuda yang mencuri perhatian itu berujung di pintu gerbang istana. Kepemundarang berdebar-debar melihat Ronggolawe dan Nambi yang datang dengan langkah lebar ikut bergabung di pendopo. Dari jauh keduanya memberikan hormat dengan merapatkan 2 telapak tangannya di ujung hidung. Mahapati Raganata membalas kehormatan itu dengan anggukan kepala. Di pendopo tidak ada kursi untuk tempat duduk keduanya, maka Ronggolawe dan Nambi duduk bersila sambil sekali lagi memberikan penghormatannya dengan merapatkannya di depan dada sedikit lebih rendah dari mulut. Telah kau laksanakan tugasmu, Ronggolawe dan Nambi? Mahapati Raganata bertanya. Dengan tangkas Ronggolawe menjawab, sudah Mahapati Raganata. Dan apakah telah kau laksanakan tugasmu dengan baik? Ronggolawe menjawab dengan merapatkan kedua telapak tangannya. Sudah kami laksanakan tugas itu, Kiai, dan hasilnya tidak terbantah. Mendengar Ronggolawe menyebut Raganata dengan panggilan Kiai, Raden Wijaya tersenyum. Ronggolawe adalah prajurit yang lugas dan berbicara ceplas-ceplos, sebagaimana demikian laga orang Madura. Tetapi Raganata sama sekali tidak keberatan. Jawaban yang diberikan Ronggolawe itu menyebabkan Kepemundarang berdebar-debar dan gelisah. Bibit keringatnya mulai mengembun di kening dan lehernya. Jangkutnya naik turun, gambaran suasana hatinya yang gelisah. Suasana yang sebangun juga dialami rajanya. Jaya Katwang merasa seperti sedang mengulum brotowali yang terpaksa harus digulung berlama-lama, karena meludahkannya merupakan perbuatan yang tidak sopan, apalagi bila sampai bukekan. Ceritakan apa yang kau temukan itu, Ronggolawe.
Tanya Raganata. Ronggolawe mempersiapkan diri, bercerita dengan mengadahkan kepala. Meski hanya berderajat prajurit, ia tidak merasa segan menjelajahi wajah Jayakatwang dan Kepu Mudarang, menyisir leku-lekunya dan menyayangi segenap pori-porinya. Saya menemukan jejak perampok dari Tuban itu di Kepatian, kata Ronggolawe dengan tenang. Jawaban itu menyebabkan Raganata mengerahkan pandang kepada wajah Kepu Mudarang. Akan tetapi pertanyaannya ditujukan kepada Ronggolawe. Kepatian mana, Lawe? Kepatian Tuban maksudmu, atau Kepatian Singosari yang saya tempati? Ronggolawe tersenyum. Ia tahu Raganata sedang mempermainkan tuan rumah, dan Ronggolawe cukup cerdas untuk menyesuaikan diri. Tawa yang keluar dari mulutnya amat menghina. Dirasakan hal itu oleh Kepu Mudarang. Kalau memiliki kekuasaan atas Lawe, Jayakatwang merasa ingin sekali menenggelamkan jarinya ke otak prajurit kurang ajar itu. Tentu bukan di Tuban, juga bukan di istana kepatian milikmu, Kiai. Kepatian itu ada di sini, di Kabupaten Gelang-Gelang. Para perampok keluar masuk seenaknya di pintu yang selalu terbuka. Berubah semakin tebal wajah Kepu Mudarang yang seketika meradang. Hei, Lawe, jaga mulutmu. Jangan sembarangan berbicara, kata Kepu Mudarang yang sangat terusik. Kemarahannya datang dan langsung sampai di puncaknya, mengombat deras dada Kepu Mudarang oleh beban yang menyesakan dada. Akan tetapi, Nambi punya mulut yang belepotan berwibawa untuk membentak. Kaulah yang harusnya berani membuka dada, berbicara jujur, Mudarang. Kalau kau tidak terima, saya sama sekali tidak keberatan apabila harus mengukur kemampuan kanuragan denganmu. Ketika makar Kediri terjadi, silahkan, Singosari dengan senang hati akan menunggu kapanpun Kediri menyerbu. Ucapan Nambi semakin menohok dan menyebabkan Jayakatwang salah tingkah. Itu fitnah, kata Kepu Mudarang dengan nafas tersengal. Ronggolawe tiba-tiba meludah dengan kasar. Sungguh tidak pantas itu dilakukan di pendopo, menyebabkan Jayakatwang sangat tersinggung. Namun Jayakatwang sadar tidak bisa berbuat apa-apa. Raganata terlihat tak keberatan pada ulah prajurit mengiringnya itu. Nambi melanjutkan berbicara dengan tenang dan tanpa gangguan. Beberapa orang perampok yang mengganggu Singosari itu datang dari beberapa tempat. Ada yang dari Pati dan ada pula yang dari Tuban, Blora, dan Hangawiyat. Para penjara itu sengaja didatangkan dari daerah pesisir utara dan barat supaya tidak terlacak. Para perampok itu diberi perintah untuk menjarah, tetapi tidak boleh meninggalkan jejak. Bahkan tertangkap pun tak ada gunanya karena hubungan mereka dengan yang memberi perintah terputus. Tersengal Kepu Mudarang dan keluarlah bantahan belepotan ludah dari mulut pemangku kepatian itu. Saya tidak pernah mengundang mereka. Saya tidak pernah menyuruh para begal itu untuk menjarah Singosari. Kurang pekerjaan saya melakukan itu. Mendengar jawaban itu, Raganata tertawa yang menyebabkan semua orang menoleh memberikan perhatian kepadanya. Sebenarnya bukan kurang pekerjaan Mudarang, melainkan perampokan itu tidak terpisah dari latihan perang yang kau gelar itu. Latihan perang itu bukan untuk membantu Singosari saat akan ngelar-ngelar jajahan ke Sumatera yang akan datang. Latihan itu justru akan digunakan menyerbu Singosari ketika para prajurit sudah berangkat. Perampokan di sana-sini yang kau dalang itu adalah bagian tak terpisah dari rencana besarmu. Hening menjarah pendopo itu menyebabkan Jayakatwang terbungkam, bagi lupa bagaimana cara berbicara. Mulutnya kaku dan membeku, ludahnya berubah sangat kental dan semakin pahit. Jayakatwang ingin meludah, tetapi tak berani, apalagi meludahi tamu bermulut tajam yang sangat ia benci. Lanjutkan, Ronggolawe, kata Raganata memberikan perintahnya. Ronggolawe merapikan duduk bersilanya sambil mengelus-ngelus gagang senjata. Seorang perampok dengan muka berjejak luka dari Tuban. Itu kampung halaman hamba. Ia merampok amat keji karena tak sekedar menjarah harta, tetapi juga melakukan pemerkosaan. Perampok itu bernama Gajah Durmuka.
Telik Sandi Singosari melihatnya keluar masuk kepatian. Bisakah Pati Kebumundarang menjelaskan untuk keperluan apa Gajah Darumuka dan para perampok yang lain itu keluar masuk rumahnya? Alugoro yang amat berat menerjang dada Kebumundarang, memaksa harus sekuat tenaga bertahan agar jangan sampai terjengkang. Puluhan bintang tiba-tiba bertaburan di keningnya, menempatkan bahkan untuk berpikir pun tidak mampu. Raganata Batu meminta perhatian. Tidak ada gunanya Kebumundarang bantah lagi, dan tampak Sang Prabu harus segera datang ke Singosari menjelaskan apa yang terjadi. Malam ini pula kami minta diri kembali ke Singosari dengan membawa serta Kebumundarang untuk dimintai jawaban atas perbuatannya. Bila jawaban Kebumundarang benar mengarah pada makar yang direncanakan, Sang Prabu sebagai rajanya harus mempertanggungjawabkan, karena tidak mungkin Kebumundarang menggelar rencana demikian penting tanpa sepengetahuan Sang Prabu. Bahkan sangat mungkin atas izin atau perintah Sang Prabu. Jayakatwang tidak lagi bisa berbicara. Penguasa Kediri itu merasa berdiri di atas hamparan bara api tanpa bisa menghindarinya. Panas yang menyengat telapak kakinya bagaikan mengupas permukaan hatinya. Betapa pahitnya Protowali yang mengendap di sudut mulutnya. Jayakatwang harus berlama-lama mengulum tanpa bisa meludahkan atau menelannya. Juga atas perintah Sang Prabu Sri Kertanegara dan Permaisuri, kedatangan kami ke Kediri juga untuk menjemput Tuan Putri Narendra Dewi dan suaminya. Maka dengan kegelisahan itu meningkat menuju sempurna. Jantung Jayakatwang dan Kebumundarang bagai diayun-ayun. Dengan Narendra Dewi dibawa pulang, hal itu tidak kalah mencemaskan, karena putri bungsu Sri Kertanegara itu bakal bercerita banyak kepada kedua orang tuanya.